Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahra Nurfadijah Anwar. Kalian bisa panggil aku Rara. Aku dari kelas 10 IPA, Madrasah Aliyah Istiqlal Jakarta. Pada video presentasi kali ini, aku bakalan ngejelasin tentang materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Disimak ya! Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan. Dengan adanya pembagian kekuasaan, diharapkan pemerintah dapat mengatur masyarakatnya dengan baik. Pembagian kekuasaan adalah salah satu praktik penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia sendiri, penyelenggaraan pemerintahan menganut nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai demokrasi Pancasila. Nah, untuk itu, apa sih pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan itu terdiri dari dua kata, yaitu pembagian dan kekuasaan. Menurut KBBI, pembagian memiliki arti proses memecahkan sesuatu, lalu memberikannya kepada pihak lain. Dan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu. Nah, berikut adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Kusnardi dan Harmail Ibrahim. Menurut beliau, pembagian kekuasaan berarti kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tapi, lembaga tersebut tidak dipisahkan. Yang kedua, ada Jimli Ashidik. Menurut beliau, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balance dalam kedudukan yang sederajat dan saling membagi serta mengendalikan satu sama lain. Yang ketiga, ada Zul Afdi Ardian. Pada hakikatnya, pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Dan sekarang adalah pembagian kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke, beliau mengatakan agar pemerintahan tidak sewenang-wenang, maka kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Yang kedua ada Montesquieu. Menurut beliau, tegaknya negara berdemokrasi harus ada pemisahan kekuasaan negara yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, seperti kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan UUD, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan UUD, kekuasaan legislatif untuk membentuk UUD, kekuasaan yudikatif untuk menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan eksaminatif sebagai penyelenggaraan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, dan kekuasaan moneter sebagai penjaga sistem pembayaran dan memelihara kestabilan nilai rupiah. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal menunjukkan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Dan menurut pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah negara menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya kecuali
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD dan NKRI tahun 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi menganut suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran trias politika yang dipelopori oleh Montesquieu. Apabila ajaran trias politika diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan, maka jelas UUD 1945 mengandung ajaran tersebut. Susunan organisasi negara adalah alat-alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sebelum perubahan. Yang pertama ada MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD, GBHN, memilih presiden dan wakil presiden, serta mengubah UUD. Yang kedua ada presiden yang berkedudukan di bawah MPR, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di dalam bidang perundang-undangan, PP, dan Perpu, kekuasaan dalam bidang yudisial, dan kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri. Ketiga ada DPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, kekuasaan membentuk UU bersama dengan presiden dan menguasai tindakan presiden. Keempat ada DPA sebagai badan penasihat presiden, berkewajiban menjawab pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Kelima ada BPK, counterpart terkuat DPR, kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Dan terakhir ada Mahkamah Agung sebagai badan kehakiman tertinggi, menjalankan tugas tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah. Setelah perubahan. Yang pertama ada MPR sebagai lembaga tertinggi negara sejajar kedudukannya dengan Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Yang kedua ada DPR, kekuasaan membentuk undang-undang sebelum ada di tangan Presiden, dan DPR hanya memberikan persetujuan saja. Yang ketiga ada DPD, lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional. Yang keempat ada BPK, berwenang mengawasi dan memeriksa APBN dan APBD, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD, selanjutnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Yang kelima ada Presiden, setelah melalui serangkaian perubahan amandemen yang dilakukan yaitu membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Yang keenam ada MA, lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang terakhir ada MK sebagai penjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of constitution. Kita mulai membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia serta lembaga pemerintah non-kementerian. Kementerian Negara merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Jakarta dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. 1. Kementerian Negara Republik Indonesia. Presiden merupakan kepala pemerintahan negara juga sebagai kepala negara. Kekuasaan presiden yang diatur dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat undang-undang bersama MPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintahan. Yang ketiga, memegang kekuasaan yang tertinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. 5. Menyatakan keadaan bahaya. 6. Mengangkat dan menerima penempatan duta konsul negara dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 7. Memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 8. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
10. Mengangkat dan memberhentikan menteri. Dan terakhir, mengajukan RUU APBN kepada DPR. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden dan membentuk beberapa kementerian. Landasan hukum Kementerian Negara adalah Bab 5 Pasal 17 UUD NKRI tahun 1945 bahwa Presiden dibantu oleh Menteri Negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi Kementerian Negara. Adapun tugas-tugas menteri, yaitu memimpin departemen sesuai tugas pokok yang ditetapkan dan membina aparatur departemen yang dipimpinnya, menentukan kebijakan pelaksanaan bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan, dan membina dan melaksanakan kerjasama dengan departemen, instansi, dan organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. B. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian. Lanjutannya, C. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Yang D. Kementerian Koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berada di ruang lingkupannya, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, terakhir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah negara dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945 disebut dengan penyelenggara pemerintah negara. Penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebaliknya, penyelenggaraan negara dalam arti sempit adalah pemerintah atau eksekutif. Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Pancasila merupakan suatu dasar dan nilai-nilai atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting dalam pengaturan pemerintahan, yang artinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama perundang-undangan, merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Lanjutannya, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu UUD NKRI tahun 1945. Fungsi demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu
menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara, dan menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar penjabaran UUD 1945, mewujudkan cita-cita hukum dari hukum dasar negara, mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara cara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Terakhir, bersumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, dan para pelaksana pemerintahan. Nilai keragaman dan nilai sosial. Sistem pemerintahan harus ada pada sebuah negara, tentunya dengan memperhatikan keadaan pemerintahan negara tersebut. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berstruktur dengan baik sehingga jelas pembagian tugas dan wewenang masing-masing lembaga. Diperlukan dukungan dari warga negara serta semua komponen negara untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik serta apa yang diharapkan bersama dapat terwujud. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga sudah mempercayakan materi ini untuk saya bawakan sebagai bahan materi presentasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, lain kali ketemu lagi ya.